Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, mahasiswa semuanya yang Bapak hormati, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita pada hari ini dengan mata kuliah pengantar takhrij hadis, yang mana untuk kuliah pada hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok pertama kita, yang mana materinya terkait dengan konsep ilmu takhrij hadis, yang mana pada semester dahulu kita sudah mempelajari bagaimana kualitas hadis, kemudian klasifikasi hadis, kemudian apa saja syarat-syarat hadis itu diterima atau ditolak. Ya, ada 5 syarat hadis itu diterima. Yang pertama adalah mutasil sanadnya, yang kedua perawinya adil, yang ketiga perawinya dobit, yang keempat tidak memiliki syaz dan tidak berilat. Maka 5 ini akan kita implementasikan dengan mata kuliah kita pada hari ini, yakni mata kuliah takhrij hadis 1 atau kritik sanad. Maka untuk kelompok pertama nanti akan mempresentasikan tentang konsep ilmu takhrij hadis. Oke, maka alhamdulillah untuk kelompok pertama ini akan mempresentasikan materi kita pada hari ini. Mari kita dengar dengan semaksimal mungkin. Namun Bapak mau izin bertanya dulu. Izin bertanya, apakah saudara sudah ada yang paham terkait dengan hadis? Terkait apa itu hadis? Siapa yang paham? Coba angkat tangan ya, silakan. Hadis ma'ulif ila Nabi sallallahu Apa tuh? Definisi bahasa Indonesia apa? Hadis adalah apa-apa yang disadarkan kepada Nabi SAW, baik dari perkataan, perbuatan maupun tindakan. Oke, benar sekali bahwasanya hadis itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, dari Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifatnya. Kita dengarkan untuk makalah kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang hadir pada hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita tolong Bapak isi absennya. Oke, absennya silakan diteruskan. Kita lanjut kepada narasumber kita, tema kita pada hari ini, ya, untuk mempresentasikan materinya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan memaparkan makalah yang berjudul takhrij hadis yang akan diterangkan oleh saudari Syarifah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit mengenai takhrij hadis. Yaitu yang pertama, pengertian takhrij hadis. Itu kata takhrij berasal dari kata takhrij, adalah untuk masdar dari kharaja yakhruju takhrijan, yang secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Nah, sedangkan pengertian takhrij al-hadis menurut istilah ada beberapa pengertian. Di antaranya teman-teman, satu yaitu suatu keterangan bahwa hadis yang dinukilkan ke dalam kitab susunannya itu terdapat dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. Misalnya, penyusun hadis mengakhiri penulisan hadisnya dengan kata-kata akhrajahul Bukhari, artinya bahwa hadis yang dinukilkan itu terdapat dalam kitab Jami'us Sahih Bukhari. Bila ia mengakhirinya dengan kata akhrajul Muslim, berarti hadis tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Itu yang pertama ya teman-teman. Terima kasih kepada saudari Syarifah dan saudara Emil yang telah mempresentasikan
sesi selanjutnya kepada teman-teman. Silahkan mengangkat tangan bagi yang ingin bertanya. Ingin bertanya? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putri Mas. Saya mau bertanya, apa kegunaan takhrij? Bertanya, perkenalkan. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Tifa Meli Badzi. Saya mau menanya, apa itu hadis? Baik, terima kasih. Terima kasih Tifa yang telah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan pada Tifa yang menanyakan apa itu hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, ketetapan, dan sifat Rasulullah SAW. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada pemakalah yang telah mempresentasikan materi kita terkait dengan atau makalahnya terkait dengan konsep ilmu tafsir hadis dalam program kita pada hari ini. Ya, ini Bapak tambahkan terkait dengan materi pada hari ini terkait dengan konsep tafsir hadis. Yang pertama itu apakah itu tafsir? Nah, ada yang bisa menjawab? Apa itu tafsir? Mengeluarkan. Ya, berarti tadi itu adalah mengeluarkan sesuatu yang berasal dari tempatnya. Ya, ini kita lihat tafsir itu adalah bahasa kata kharaja yaqudu takhrijan. Artinya mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Kemudian hadis itu apa? Hadis itu adalah ma'urifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw aqlin aw sifatin. Berarti apa? Hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya. Itu disebut dengan hadis. Maka apa yang disebut dengan ilmu tafsir hadis adalah sebagai ilmu atau ilmu yang kita pelajari tentang penelusuran atau penelitian terkait dengan sumber asli terkait dengan hadis Nabi, baik itu dari segi sanadnya maupun matan hadisnya. Udah. Oke, kita lanjutkan. Apa itu tujuan ilmu takhris? Nah, ilmu takhris itu ada tujuannya ada dua. Ya, yang pertama mengetahui sumber dari hadis tersebut. Itu yang pertama. Berarti misalnya seandainya ada satu hadis, kita dapatkan sumbernya dari mana? Itu yang akan kita lakukan melalui takhris hadis. Contohnya apakah itu dari Sahih Bukhari, apakah hadis itu dari Sahih Muslim, apakah itu dari Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan sebagainya. Yang kedua, itu untuk mengetahui kualitas hadis. Kualitas itu adalah mutu dan berkualitas hadis itu. Ya, apakah kualitas itu ada sahih, hasan, dhaif atau bahkan mudhu? Ya, itu disebut dengan kualitas. Oke, kalau kita mengkaji terkait dengan manfaatnya, salah satunya kita mengetahui bahwa hadis itu berasal dari siapa, kitab apa. Kemudian apakah hadis itu berkualitas atau tidak? Ya, maksudnya makbul atau mardud. Kemudian dalam melakukan takhrij, ya, nanti saudara akan banyak mempelajari tentang metode takhrij yang kita pahami. Ada 4 metode takhrij yang kita pahami. Yang pertama itu yakni tentang bagaimana mentakhrij dengan mengetahui perawi hadis dengan para sahabat. Berarti kita ambil nama sahabatnya, kita lakukan takhrij hadis. Oke, yang kedua dengan mentakhrij mengetahui permulaan lafaz hadis, awalan dari lafaz hadis tersebut. Oke, yang ketiga dengan mengetahui lafaz matan hadis. Oke, yang keempat dengan tema pembahasan hadis. Contoh, temanya tentang wudhu. Nanti kita cari hadis-hadis tentang wudhu. Oke, gimana caranya? Oke, Bapak sudah buatkan apa saja prosedurnya dalam takhrij hadis. Maka ini adalah kitab-kitab yang harus orang pahami dalam takhrij hadis. Pertama, kita akan lalui dengan bentuk mujam al-mufahras. Ya, mujam ini yang akan saudara pelajari nanti bagaimana menimbulkan hadis itu kepada kitab aslinya dalam kutubus tis'ah atau kutubus sittah. Oke, kemudian ada Jamus Musanid namanya dan sebagainya. Kemudian ada beberapa kitab rijal yang akan kita ketahui ini.
Ya, di sini ada 4 kitab rijal. Yang pertama ada namanya Mizan I'tidal, yang kedua namanya Tahzibul Kamal, yang ketiga ada namanya Tahzibul Tahzib, yang keempat ada namanya Jarh wa Ta'dil. Keempat kitab ini nanti digunakan untuk mencari siapa nama lengkapnya, di mana ia lahir, tempatnya di mana wafatnya, kemudian siapa orang tuanya, siapa gurunya dan siapa muridnya. Sampai di sana kita akan dapatkan, dan sampai di mana penilaian para ulama apakah dia ini adalah tergolong orang yang baik atau orang yang tidak dipercaya, dan itu kaitannya sampai kepada kualitas hadisnya. Oke. Ini adalah kitab Kutubut Tis'ah. Ini ada Al-Qur'an ya. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, dan Sunan Ad-Darimi. Oke, itu adalah kitab sumber asli yang kita pahami nanti. Oke, untuk alurnya, alur tahfiznya pertama kita ambil melalui mukjam terlebih dahulu. Ya, kita cari di mukjam di mana saja hadis itu terdapat, baru kita telusuri di kitab yang 9. Ya, minimal di kitab yang 6 atau di kitab yang 9, baru kita lakukan pencarian kepada kitab Rijalul Hadis. Yang nanti baru kita bisa melakukan analisis, melakukan iktibar terkait dengan sanad hadis. Oke. Untuk materi ini kita banyak bisa mengambil beberapa sumber buku. Contohnya ada sumber dari buku Takhris Hadis punyanya Bapak Profesor Dr. Edi Safri, ya, Takhris Hadis. Kemudian ada juga buku dari Takhris Hadis dalam metode memahami hadis, ini buku Abdul Majid Khan. Ini saudara bisa ambil ini sebagai memahami dan lebih memperdalam terkait dengan ilmu Takhris Hadis. Ilmu Takhris Hadis ini kita tidak hanya sekedar teori saja, tapi kita bagaimana ada praktek dalam perkuliahan ini, dan hasil dari praktek itu kita dalam bentuk laporan, sebuah laporan yang saudara buat dalam akhir perkuliahan nantinya. Faiz, Kak dulu Faiz, mana orangnya? Oke, demikian untuk perkuliahan kita pada hari ini. Maka untuk lebih bagusnya perkuliahan kita hari ini, kita akan coba tanya dengan saudara, apakah saudara bisa memahami apa yang Pak sampaikan atau pemakaran sampaikan yang tadi. Oke, siapa yang bisa mengambil kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Baik, jadi kesimpulannya adalah ilmu hadis adalah ilmu yang menelusuri hadis di mana dia berasal. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya atas presentasinya pada hari ini. Kami sebagai pembekalah mengucapkan terima kasih banyak. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kita ucapkan kepada pembekalah. Mari kita berikan aplaus kepada pembekalah kita pada hari ini. Semoga perkuliahan kita pada hari ini dapat kita ambil pelajarannya, dapat kita amalkan nanti dalam prakteknya, sehingga saudara bisa menambah keilmuan saudara dalam bidang ilmu takhris hadis. Demikian dari Bapak, Bapak ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan Bapak. Mari kita akhiri mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi